Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi akuntansi sektor publik terkait investasi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Fatia Novia Jahara dengan ujung NIM 177 dan rekan saya Vitora Satria Maulana dengan ujung NIM 178 dan Ilham Ramadhani dengan ujung NIM 179. Di sini ada beberapa poin-poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu ada bentuk investasi yang akan dijelaskan oleh Ilham. Baik, perkenalkan nama saya Ilham Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan bentuk investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal, baik berupa uang atau aset, pada suatu instrumen seperti saham, reksadana, atau properti, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi di masa depan, seringkali dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan, antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Sini ada bentuk investasi yang pertama itu saham. Saham ini adalah instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal dan menunjukkan kepemilikan seseorang atau entitas dalam perusahaan. Perusahaan biasanya menerbitkan saham untuk memperoleh modal dari investor. Terus yang kedua ada obligasi. Obligasi ini adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah, perusahaan, atau lembaga untuk meminjam dana dari investor. Terus yang ketiga ini ada reksadana. Reksadana ini adalah investasi kolektif dengan menggabungkan dana dari banyak investor untuk ditempatkan pada portofolio aset terdiversifikasi seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Terus yang ketiga ada deposito. Deposito ini adalah produk keuangan yang ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, di mana seseorang atau entitas dapat menyimpan uang mereka untuk jangka waktu tertentu dengan imbal hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Terus yang terakhir ada properti dan komoditas. Komoditas dan properti ini adalah jenis investasi pada aset nyata yang punya nilai intrinsik, misalnya itu tanah, bangunan, emas, minyak, hasil pertanian, atau logam. Investasi ini biasanya dianggap lebih aman dan bisa melindungi nilai dari inflasi, tetapi tetap membutuhkan pengetahuan khusus untuk memahami pergerakan harga pasar. Nah, berikutnya ada klasifikasi investasi yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek ini adalah jenis investasi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam waktu relatif singkat, yaitu maksimal itu 12 bulan. Investasi jangka pendek ini merupakan kelompok aset lancar, yang contohnya itu biasanya deposito berjangka waktu 3 atau 12 bulan, surat utang jangka pendek. Di sini ada karakteristik investasi jangka pendek. Yang pertama itu dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan. Terus yang kedua ini investasi tersebut ditunjukkan dalam rangka manajemen kas, yang artinya itu pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas. Terus yang terakhir itu berisiko rendah. Lalu selanjutnya ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini adalah jenis investasi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau 5 tahun. Nah, investasi jangka pendek ini merupakan aset non lancar. Jenis investasi jangka panjang ini yang populer ini biasanya itu saham, obligasi, reksadana, properti, dan emas. Investasi jangka panjang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu investasi permanen, di mana investasi permanen ini yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Yang kedua itu investasi permanen ini lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terus yang kedua itu investasi non permanen. Investasi non permanen ini adalah investasi jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Mana yang pertama itu
pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh pemerintah sampai dengan tanggal jatuh tempo. Yang kedua itu penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Yang ketiga itu dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat atau bisa disebut dengan juga dana bergulir. Lalu selanjutnya ada pengakuan investasi. Pengakuan investasi ini adalah proses pencatatan investasi ke dalam laporan keuangan sebagai aset yang dilakukan jika investasi tersebut itu memungkinkan perolehan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan. Terus selanjutnya nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau reliable. Materi selanjutnya itu adalah pengukuran investasi. Pengukuran investasi dalam akuntansi pemerintah penting untuk menentukan nilai yang dicatat dalam laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, khususnya PSAP Nomor 6 tentang akuntansi investasi, setiap investasi pemerintah itu harus diukur secara tepat agar laporan keuangan itu menunjukkan nilai aset yang sebenarnya. Jadi kalau pemerintah punya investasi pencatatan pertama kali itu sebesar biaya perolehan, maksudnya bukan cuma harga beli, tapi juga ditambah sesuai biaya lain kayak pajak, biaya notaris, atau biaya administrasi. Kalau investasinya jangka pendek kayak deposito atau obligasi, pencatatannya itu bisa pakai nilai wajar atau nilai nominal. Sementara kalau investasinya itu jangka panjang dan bersifat permanen, misalnya penyertaan modal pemerintah di BUMN, tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan awal. Tapi kalau ada penurunan nilai yang sifatnya permanen, itu harus dilakukan penyesuaian biar nilainya sesuai kondisi sebenarnya. Untuk investasi non-permanen, misalnya proyek pembangunan jalan tol, nilainya itu sebesar biaya pembangunan yang dikeluarkan sampai proyeknya itu diserahkan ke pihak ketiga. Nah, kalau investasinya dalam bentuk valuta asing, nilainya itu harus dikonversi ke rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi. Materi selanjutnya itu ada metode penilaian investasi. Dalam akuntansi pemerintah, penilaian investasi itu tergantung dari berapa besar kepemilikan pemerintah di identitas investor. Nah, kalau kepemilikannya itu kurang dari 20%, artinya pemerintah itu nggak punya pengaruh besar, maka dipakai metode biaya, di mana investasinya itu dicatat sebesar biaya perolehan dan hasil kayak dividen atau bunga itu langsung diakui sebagai pendapatan. Kalau kepemilikannya itu antara 20% sampai 50%, berarti ada pengaruh signifikan. Dipakainya itu pakai metode ekuitas, di mana nilai investasi itu sesuai dengan bagian laba atau rugi dari perusahaan investor. Jadi kalau perusahaannya itu untung, nilai investasi pemerintah itu naik. Kalau rugi, nilainya bakal turun. Dividen tunai yang diterima justru itu malah mengurangi nilai investasi, bukan masuk ke pendapatan. Kalau investasinya itu non permanen atau segera dijual, itu dipakainya metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nilai sebesar kas yang bisa diterima kalau dijual. Tetapi kalau pemerintah itu punya kepemilikan lebih dari 50%, maka kita pakai metode konsolidasi, yaitu laporan keuangannya itu bakal digabung. Sedangkan kalau investasinya itu ada di pasar aktif kayak saham bursa, itu dipakainya metode nilai wajar. Selanjutnya itu ada pengakuan investasi. Nah, setelah investasi dilakukan, pemerintah itu tentu bakal memperoleh nilai berupa dividen, bunga atau keuntungan dari penjualan investasi. Nah, dalam akuntansi pemerintah, pengakuan hasil investasi itu sangat penting karena berhubungan langsung dengan pendapatan yang dilaporkan dalam laporan operasional. Kalau investasinya jangka pendek, kayak deposito atau surat utang, itu hasilnya biasanya berupa bunga. Nah, bunga ini dicatat sebagai pendapatan. Kalau investasinya dijual lebih mahal dari harga belinya, selisihnya itu masuk sebagai keuntungan. Kalau pemerintah itu melakukan pernyataan modal, kayak hasilnya itu berupa dividen, kalau pakai metode biaya, dividen yang diterima itu langsung jadi pendapatan. Tapi kalau pakai metode ekuitas, dividen itu justru mengurangi nilai investasi, bukan jadi pendapatan.
Nah, kalau investasinya dalam bentuk obligasi, pemerintah itu dapat bunga secara berkala. Ini tuh dicatat sebagai pendapatan juga. Kalau obligasi dijual sebagai jatuh tempo, bisa untung atau rugi, dan hasilnya itu dicatat di laporan keuangan. Kalau investasinya non permanen, kayak proyek pembangunan, hasil dari pengalihan atau penjualan proyek itu diakui sebagai pendapatan pemerintah. Nah, semua hasil investasi ini dilaporkan di laporan operasional sebagai pendapatan hasil investasi. Jadi, laporan keuangan ini bisa benar-benar nunjukin berapa besar manfaat ekonomi yang pemerintah peroleh dari investasi yang dilakukan. Selanjutnya akan dibahas oleh Vitora. Baik, di sini saya Fitur Satria Maulana akan menjelaskan mengenai pelepasan dan juga pemindahan investasi. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, pelepasan investasi bisa terjadi ketika suatu entitas sektor publik tidak lagi mempertahankan kepemilikan atas instrumen investasi yang dimilikinya, baik sebagian maupun seluruhnya. Dan juga bisa terjadi ketika perubahan klasifikasi atau pergeseran nilai investasi dari suatu kategori ke kategori lainnya. Nah, hasil pelepasan investasi jangka pendek pada umumnya tidak diakui sebagai pendapatan atau pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, melainkan dicatat sebagai penerimaan kas dalam laporan arus kas aktivitas operasi. Lalu untuk investasi jangka panjang, itu akan diakui sebagai penerimaan pembiayaan karena berkaitan dengan aktivitas pembiayaan pemerintah yang bersifat lebih strategis dan juga jangka panjang. Nah, untuk nilai investasi yang dilepas itu dihitung dengan menggunakan average cost method dengan membagi total nilai investasi dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah. Lalu untuk pemisahan investasi atau pemindahan investasi yang terjadi karena ada reklasifikasi investasi terkait perubahan tujuan atau sifat investasi. Contohnya investasi jangka panjang ke investasi jangka pendek, investasi jangka panjang ke aset tetap, dan juga investasi non permanen yang diubah menjadi investasi permanen. Selanjutnya merupakan contoh jurnal dari pelepasan dan juga pemindahan investasi. Jadi pemerintah Kota Z memiliki investasi berupa 3.000 lembar saham pada BPDY dengan nilai tercatat sebesar 1,5 miliar, di mana harga itu 500.000 per lembar sahamnya. Pada tanggal 20 Februari tahun 2025, sebanyak 1.000 lembar saham dijual kepada Pemda W dengan harga 400 juta. Maka pada jurnalnya di debit itu ada di kas daerah didapatkan sebesar 400 juta, lalu pada kreditnya itu penerimaan divestasi atau pembiayaan sebesar 400 juta. Lalu di jurnal kedua merupakan EDI atau ekuitas dana investasi, diinvestasikan dalam investasi jangka panjang sebesar 500 juta. Lalu pada sisi kredit dicatat penyertaan modal Pemda sebesar 500 juta. Selanjutnya merupakan materi penyajian investasi dalam laporan keuangan. Jadi dalam PP nomor 71 tahun 2010 melalui PSKP nomor 6 tentang akuntansi investasi, penyajian investasi harus menggambarkan posisi keuangan dan kinerja keuangan pemerintah secara transparan dan akuntabel. Dan investasi diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu investasi jangka panjang dan juga investasi jangka pendek. Nah, yang pertama investasi jangka pendek itu disajikan pada pos aset lancar pada neraca. Kelompok ini mencakup memiliki risiko rendah, bersifat liquid, dan juga jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan. Lalu investasi jangka panjang itu disajikan pada kelompok aset non lancar pada neraca, yang dimana mencakup investasi dengan jenis penyertaan modal pemerintah, obligasi jangka panjang, investasi jangka panjang, lalu investasi jangka panjang baik itu permanen maupun non permanen. Berikut merupakan contoh penyajian dari investasi dalam laporan keuangan di neraca, di mana pada sisi aset atau aset lancar itu ada investasi jangka pendek, dan juga di bawahnya terdapat akun investasi jangka panjang yang dibagi menjadi investasi non permanen dan juga investasi permanen. Lalu dijumlahkan investasi permanen atau investasi jangka panjangnya. Nah, lalu pada sisi kewajiban atau liabilitas, yaitu terdapat ekuitas dana lancar dan juga di bawahnya terdapat silpa.
Lalu ekuitas dana investasi yang diinvestasikan dengan akun diinvestasikan dalam investasi jangka panjang. Nah, dalam penyajiannya di laporan keuangan, di sini investasi menggunakan sistem self-balancing group of account, di mana investasi jangka pendek dipasangkan dengan akun silpa dan disajikan pada aset lancar, lalu investasi jangka panjang dipasangkan dengan akun diinvestasikan dalam jangka panjang dan disajikan pada ekuitas dana investasi. Baik, selanjutnya merupakan materi tentang pengungkapan investasi pada akuntansi sektor publik, di mana pengungkapan di sini berfungsi memberikan informasi tambahan yang tidak dijelaskan pada nominal-nominal atau angka-angka yang ada pada laporan keuangan, tetapi sangat diperlukan oleh para pemangku kepentingan untuk memahami konteks, asumsi, serta resiko yang terkait dengan investasi pemerintah. Nah, di sini pemerintah wajib mengungkapkan secara memadai terkait dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menentukan nilai investasi, jenis investasi yang dimiliki, lalu serta perubahan-perubahan yang terjadi pada investasi, baik yang bersifat permanen maupun non-permanen. Nah, ada beberapa hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2010 PSAP nomor PSAP 06 tentang investasi pemerintah. Yang pertama merupakan kebijakan akuntansi yang dipakai untuk menentukan nilai investasi, lalu jenis-jenis investasi yang dimiliki, termasuk pemisahan antara investasi jangka pendek, investasi jangka panjang permanen, dan juga investasi jangka panjang non permanen. Lalu perubahan harga pasar baik akibat fluktuasi harga pasar, perubahan kurs maupun penurunan nilai yang signifikan. Lalu penurunan nilai investasi yang signifikan dan juga penyebab penurunan tersebut. Yang kelima merupakan investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya apabila suatu investasi dicatat dengan metode nilai wajar. Lalu reklasifikasi investasi misalnya dari jangka panjang ke jangka pendek ataupun dari penyertaan modal menjadi aset lain. Nah, di sini pemerintah harus memberikan informasi secara transparan yang dimana itu memungkinkan publik untuk menilai sejauh mana pemerintah mengelola terkait investasi tersebut sesuai dengan prinsip good governance. Baik, lalu selanjutnya ada jurnal nasional di mana judulnya itu efektivitas regulasi investasi di Indonesia dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Di mana jurnal ini ditulis oleh Doni Chania pada tahun 2025. Baik, tujuan dari jurnal ini untuk menganalisis efektivitas regulasi investasi di Indonesia dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional, khususnya dengan meninjau implementasi kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem OSS. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi strategis agar regulasi investasi dapat lebih efektif dalam menarik investor domestik maupun asing. Kemudian subjek penelitiannya itu kebijakan regulasi investasi di Indonesia dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja OSS serta indikator daya saing nasional berdasarkan Global Competitiveness Index dan Ease of Doing Business. Nah, metode penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis kebijakan dan pemanfaatan data sekunder yang bersumber dari laporan pemerintahan, studi akademik, serta lembaga internasional. Lalu selanjutnya ada pengenalan jurnal. Jadi jurnal ini dikenalkan oleh cemerlang yaitu Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, yang mana jurnal ini menyajikan hasil penelitian maupun analisis kebijakan yang relevan dengan perkembangan ekonomi nasional maupun internasional. Dalam jurnal ini menyoroti pentingnya regulasi investasi sebagai salah satu pilar dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional, khususnya melalui reformasi kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan penerapan sistem OSS. Nah, kemudian kelompok kami mengambil jurnal melalui situs resmi penerbit. Kemudian ini isi review pembahasan. Jadi jurnal ini membahas efektivitas regulasi investasi di Indonesia dalam mendorong peningkatan daya saing ekonomi nasional. Nah, yang fokus utama kajiannya ini adalah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
ya, dan penerapan OSS. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersebut berhasil menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan peningkatan ease of doing business Indonesia, implementasinya ini masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan yang ditemukan antara lain itu ketidakpatuhan hukum, tumpang tindih regulasi pusat dan daerah, resistensi sosial, serta masalah teknis dalam sistem OSS. Nah, jurnal ini juga merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi pusat daerah, penguatan OSS, pemberian insentif fiskal pada sektor prioritas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur dan inovasi. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi dan memperkuat daya saing di tingkat global. Jadi kesimpulan dari jurnal ini yaitu penelitian mengenai efektivitas regulasi investasi di Indonesia menunjukkan bahwa reformasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem OSS telah memberikan dampak positif, yaitu penyederhanaan birokrasi dan peningkatan sistem ease of doing business. Namun implementasinya ini belum optimal karena masih terdapat hambatan berupa ketidakpastian hukum, tumpang tindih regulasi pusat dan daerah, resistensi sosial, serta kendala teknis sistem. Kesimpulannya, regulasi investasi di Indonesia ini sudah berada di jalur yang tepat, tetapi memerlukan harmonisasi regulasi, penguatan OSS, peningkatan kualitas SDM, insentif fiskal, serta pengembangan infrastruktur dan inovasi agar Indonesia dapat menjadi tujuan investasi global yang lebih kompetitif. Baik, selanjutnya merupakan pembahasan jurnal internasional yang kami gunakan dalam menyusun materi ini yang berjudul The Effect of Capital Expenditure and Investment on Regional Generated Revenue and Economic Growth of Bali Province. Di mana ini jurnal American Journal of Humanities and Social Science Research atau AJHSSR, di mana volume dan halamannya merupakan volume 4, isu 1 halaman 292 sampai 302 yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan penulis NLP Karlan L. Jana Putri dan juga Made Kembar Sri Budi. Jadi di sini tujuan dari jurnal internasional ini adalah tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah keterkaitan antara kebijakan fiskal daerah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Bali. Secara lebih spesifik, penelitian ini berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama itu merupakan menilai bagaimana belanja modal dan investasi daerah memengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD di tingkat kabupaten kota. Kedua, mengkaji pengaruh belanja modal, investasi, dan juga PAD secara stimulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dan ketiga, menganalisis sejauh mana PAD berperan sebagai variabel mediasi yang menjembatani hubungan antara belanja modal serta investasi dengan pertumbuhan ekonomi di kabupaten atau kota Provinsi Bali. Lalu subjek penelitian ini adalah 9 kabupaten atau kota di Provinsi Bali selama periode 2013 sampai 2017. Lalu penelitian ini menerapkan metode analisis jalur atau path analysis guna menguji baik pengaruh langsung maupun tidak langsung dari belanja modal dan investasi terhadap pendapatan asli daerah serta pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan kausalitas antar variabel secara lebih komprehensif. Data yang digunakan berupa data panel yang mencakup 9 kabupaten atau kota di Provinsi Bali selama periode 2013 hingga 2017. Sehingga hasil analisis mencerminkan dinamika fiskal dan ekonomi daerah dalam kurun waktu 5 tahun tersebut. Lalu pengenalan jurnal American Journal of Humanities and Social Science Research atau AJHSSR. Ini merupakan jurnal internasional daring yang bersifat peer-reviewed dan open access. Jurnal ini menjadi wadah publikasi bagi penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora.
yang mencakup berbagai disiplin seperti ekonomi, ilmu politik, geografi manusia, demografi, manajemen, psikologi, sosiologi, antropologi, arkeologi, hukum, sejarah, serta linguistik. Dengan cakupan yang luas, AJHSR ini berupaya mendorong pertukaran pengetahuan ilmiah lintas bidang dan memperkuat kolaborasi akademik di tingkat global. Lalu sumber jurnal ini kami dapatkan melalui web yang tertera pada di sini, di mana tuh ajhsr.com dengan judul yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu hasil dari review, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, yang berarti peningkatan alokasi dana untuk pengembangan infrastruktur dan aset publik mampu meningkatkan penerimaan daerah. Selain itu, investasi juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi, sehingga investasi yang produktif dapat memperkuat basis pendapatan daerah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi. Nah, temuan lain menunjukkan bahwa PAD berfungsi sebagai variabel mediasi yang signifikan, di mana peningkatan belanja modal dan investasi terlebih dahulu meningkatkan PAD yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, PAD menjadi penghubung penting dalam mekanisme pengaruh kebijakan fiskal terhadap kinerja ekonomi di Provinsi Bali. Baik, kesimpulan dari jurnal ini adalah belanja modal dan investasi berpengaruh positif terhadap PAD, tapi hanya investasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Dan jika tidak berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, maka belanja modal akan berpengaruh negatif. PAD berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat pengaruh belanja modal dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Baik, sekiranya itu saja dari kami bertiga. Dari kami kelompok 9, ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.